ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, pengurus kongsi kematian, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah dari masjid, Bapak Ibu jamaah takziah, dan wabil khusus keluarga yang dalam berduka, yang saat ini Allah memberikan penilaian ujian tanda iman kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh terang Bu? Boleh Bu ya. Soal mik keluar apanya tuh. Alhamdulillah pada malam hari ini semua itu adalah sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam besok kita tidak tahu tadi mahlo. Semua itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Awak tinggal menjalankannya lagi kehidupan ini. Oleh sebab itu, bahwa bicara masalah maut atau kematian, semua itu terarah banyak kepada manusia. Kenapa? Yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu adalah sang manusia itu sendiri. Maka oleh sebab itu, selagi kesempatan hidup diberikan oleh Allah di dunia ini, mari sama-sama kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan hidup hanya sekali. Tidak ada hidup yang berulang balik. Hanya sekali ini. Semasa hidup ini, mari kesempatan tersebut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, kesempatan yang diberikan oleh Allah, kehidupan yang diberikan oleh Allah, orang yang baik, orang yang hebat itu menjadikan kehidupan ini sebagai waktu-waktu yang sangat tepat sekali untuk meraih kesuksesan nanti, yang mana kesuksesan itu kehidupan selanjutnya. Karena kehidupan kita ini sangat panjang yang akan kita jalannya lagi. Kehidupan di dunia ini sesaat, tetapi kehidupan yang panjang masih banyak yang akan kita lalui proses-proses selanjutnya. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah, di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142 Allah menyatakan ada beberapa sifat yang sangat dibencihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita akan menghadapi kehidupan yang panjang itu, sifat-sifat yang sangat dibencihi oleh Allah itu harus kita hindarkan dan harus kita jauhi. Mana saja? Pertama sekali adalah sifat munafik. Innal munafiqi. Orang-orang munafik adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah. Hindarkan, jauhi, dan jangan sifat munafik itu kita taruh. Kalau orangnya munafik, sifat yang dimilikinya adalah nifak. Sifat nifak. Munafik tersebut adalah sangat berbahaya sekali. Maka hindarkan, jauhi, tidak boleh dipakai, tidak boleh ditaruh, apalagi kalau dikembangbiakkan. Baik di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bertetangga, di dalam kegiatan-kegiatan organisasi, apalagi di dalam kehidupan beragama. Itu sangat tidak dibolehkan. Mari munafik tersebut, orang-orangnya kita hindarkan, dan sifat-sifat munafik kita jauhi dari diri kita sendiri. Yang mana saja? Kata Rasul,
Munafik itu kalau di dalam hadis ayatun munafikun salasun. Tanda munafik itu ada 3. Iza haddasa kazzaba. Apabila dia berbicara, dia selalu bohong. Kalau ndak kasadua lahe saparoh. Atau banyak duto daripada banahe. Nah, itu hati-hati itu. Hindarkan sifat-sifat munafik. Ndak boleh kita berbohong. Makanya Rasulullah itu adalah selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Bukan hanya benar, selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Jadi perkataan perbuatan itu seiring sejalannya. Bukan hanya perkataan saja, tapi perbuatan indah. Nah, itu ndak yo toh. Nyolai mengaku jo Islam, nyolai tahu jo solat, nyolai mengaku jo, tetapi dia ndak kerajaannya doh. Ah, itu ndak benar itu. Itu munafik namanya itu. Munafik dalam beragama. Nah, kita ndak ingin seperti itu dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang munafik. Sifatnya itu nifak. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dia beri amanah, dia khianat. Nah, kalau di Minang namanya orang munafik tu angga geliang amuah unjuk nananda babarikan tunjuk lurui kalengkiang bakai pape di luar ancuang di dalam manu kawan sairiang mangguntiang dalam lipatan. Nah, itu namanya musuh dalam kain sarung. Nyuci salimui Jawa tapi musuh. Makanya hati-hati. Apalagi dalam beragama. Itu tidak boleh. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Kemudian adalah yang kedua, yaitunya sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dusta. Yukhadi'un Allah. Apalagi kalau mendustakan Allah. Nah, sadang awak saja didutuan di anak awak, ndak tanggung berang awak doh. Sekali saja jadi berang awak. Apalagi kalau Allah didustakan. Udah dikasih agama, udah dititip agama, dititipkan kesehatan, dititipkan ini segala macamnya. Semuanya ini kan titipan ini. Kesehatan awak kok kan titipan kok. Tubuh kasah awak kok titipan sedonya kok. Kita dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, manusia hanya hak pakai, bukan hak milik. Nah, gitu. Jadi awak tidak ada hak milik dah, hak pakai. Dititipkan oleh Allah. Dititipkan kesehatan, manfaatkan kesehatan tu. Dititipkan tubuhanan kue, kau manfaatkan untuk kebaikan. Kadang-kadang awak buki nan tinggi, gunung nan tinggi itu tadaki dia awak kadang-kadang tu. Kau bayi olahraga, bayi ini segala macamnya kalau kagak dan lain-lain lah. Mas Haji nan daki di samping rumah kadang-kadang tak taluk dia awak tu. Begitu beratnya. Jadi jalan ke rumah Haji itu memang barik. Bagi siapa? Kan gitu. Jadi mudah-mudahan kita tidak dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang pembohong. Karena dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendusta? Jadi awak diagih agama tapi dianggap di Allah orang yang panduto. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Akan jalih di situ tuh. Jadi hati-hati kita. Kita tidak ingin dianggap oleh Allah sebagai orang yang pembohong, orang yang pendusta. Maka manfaatkanlah kesempatan hidup tersebut. Jadi Bapak Ibu, awak tak kalau awak lama ninggah, tidak ada yang bisa awak bawa cialah itu. Paling kancang kain putih. Ibu ya. Dan itu adalah pencarian awak tu. Bako lah menyerang tu. Kau pergi bako tu. Pergi bako lah. Kadang-kadang masuk, kadang lain, kadang enggak gitu kan. Dan itu ndaklah kesadu Allahnya doh. Paling banyak 7 Dan itu nyu cabiak-cabiak le dorang doh. Ndak ada nan samparono doh. Makanya kata Rasul, yattabi'u maitun thalathun. Ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur. Ahluhu, keluarga, handai tolan, sanak pemilih orang kampung, anak baranak bako, pesumandan 107 orang, sekian suku. Kalau di situ 5 suku tuh. Di Pagoda. Ikut sama Jawa. Ngantarkan kita. Yang kedua, wa maluhu, harato. Mungkin kasuah bantah,
kain saruang, baju naranca alun sempat dipakai doh. Arawan salah ke tubuh beliau tu. Ibu awak alun pakai tu doh mah. Gitu. Dek model itu. Harato fayarji'u isnani kata Rasul. Dua berbalik pulang. Yang berbalik pulang ahluhu, keluarga orang kampung, orang ramai tadi itu. Sayang anak jorang gae, ledo masuk ke dalam kuburnya. Ndak ada sejarahnya do. Kalau ada tu bunuh diri lu nama tu mah. Ndak lah boleh ada. Orang ndak akan namu ada. Gitu. Nyo kaluan orang balik. Ndak ada. Sekancang hebat-hebatnya kasih sayang seorang suami terhadap istri, tak kala istrinya wafat hanya sampai ke kuburan. Nyo lain mana nangis, tapi kadang mau tunjuk kencang tu. Nampak seorang lain. Contoh gitu kan. Suami itu kan boleh, laki-laki kan boleh, gitu. Karena ndak ada idah di sana, gitu kan. Jadi artinya apa? Ndak ada yang ikut bersama kita. Kembali pulang. Yang mana kembali pulang lagi? Yaitunya wamaluhu, haratuh namanya tadi itu. Mobil tadi itu, pai ikut mantan awak balik pulang balik. Wa yabqa wahid kata Rasul, yang kekal hanya satu. Yang mana? Wa amaluhu, amal ibadah. Dalam Al-Kahfi 110 Allah menjelaskan faman kana yarju liqa rabbi falyaman amalan solihan. Itunya tuh. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dan awak pasti ketemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Dadolan dari itu loh, amal soleh. Jadi amal soleh itulah yang akan mampu menyelamatkan kita nanti di akhirat. Makanya salat itu sangat penting. Sangat penting sekali. Makanya Rasul menyampaikan muru auladakum bisolat, suruhlah anak-anakmu mendirikan solat. Bu, mendirikan solat, bukan hanya melaksanakan. Kalau melaksanakan hanya gugur kewajiban. Lah sembahyang Allah tu. Sembahyang rajin gunjiang iya aja. Sembahyang rajin maksiat iya aja. Sembahyang rajin membiak penyurang iya aja. Sembahyang rajin segala macamnya, tapi orang tetangga ndak baik dia dan segala macam. Contoh kayak gitulah. Nah, itu ndak benar itu. Karena orang yang ndak baik dengan tetangga, Allah murka. Duribat alaihi mudillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Dia akan ditimpa kemudaratan di masa johnya barado kalau dia putus dengan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Jadi dua hubungan vertikal dan horizontal tuh jangan sampai tinggal. Elok bana hubungannya kepada Allah, rajin solatnya. Oh, ndak dapat baputi awak katunya lah tiba di masaji. Masaji kan ada kayak sekolah. Muta'alimin. Hebat banah tilawah Al-Quran. Banyak puasa Senin Khamis segala macamnya ibadah lain. Tetangga elok dah. Tu kondak ka putui kandu taliam PEC itu. Ndak batu tu dah. Hati-hati itu. Walaupun banyak ibadah kita, kalau je tetangga ndak baik, itu ndak benar itu. Ndak benar. Ndak aman tetangga doang. Apalagi putui silaturahmi. Itu Allah melalui Rasul menyampaikan orang yang memutuskan silaturahmi ndak berhak masuk surga. La yadakhulul jannah. Lam di sana larangan. Tidak akan masuk surga seseorang itu qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim. Jangan diaruk loleh. Walaupun banyak ibadah awak, silaturahim terputui, jo tetangga hendak elok, itu sama je meminta sisiak ke limbek tu mah. Kalau di kampung ambo limbek tu dapat sisiak dah. Siko nak tahulah. Oh sama ya. Artinya apa? Harus baik hubungan dengan Allah, harus baik hubungan dengan sesama tetangga manusia. Sakit awak sianan tahu dulu. Tetangga. Apalagi kalau awak tinggal di komplek itu kan. Meninggal awak sia yang tahu dulu tetangga. Kemalangan awak segala macamnya. Nya namanya kabar bayi baimbawan, kabar buruk baimbawan mah. Ndak pernah awak pergi ke rumah orang doh. Itu ku malam tuh. Orang anggan lo pergi tempat awak. Itu kalau biasa tuh. Nah, itu caranya. Kalau malih awak pergi ke tempat orang, pergi takziah, pergi manjang, silaturahmi segala macamnya ndak baik elok je orang malih lah je awak.
Itu kan biasa tuh. Maka oleh sebab itu, kalau ingin orang berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Itu kan hukum alam. Ibarat batapuk kan bualah tangan, tak mungkin sebelah tangan tak ubuni itu. Jadi oleh sebab itu, mari kita bagaimana kita tetap menjaga diri kita, hubungan kita dengan sesama manusia, dan juga hubungan kita dengan Allah, agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Bapak Ibu jamaah, ada yang bertanya, Bu? Boleh. Kemudian yang ketiga yaitunya, Allah sangat membenci orang yang meninggalkan sholat. Hati-hati, sholat pertama kali nanti diperiksa di akhirat. Itu kata Rasul. Kalau tidak percaya, cobaanlah. Iya mati lu. Iya itu caranya. Kalau ingin mencoba, nah. Gitu. Nyo kadang-kadang ada yo anda lesana tu ya, lesana tu stylenya. Anda sana cobalah di kuburan nah, kau nak balik gitu kan. Iya itu makanya. Pertama kali Rasul menyampaikan awwalu ma yuhasabu bi 'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Itu dalilnya tuh. Pertama kali nanti diperiksa seseorang itu di akhirat salat. Salat. Walaupun hebat awak, pangkai, jabatan, harta banyak. Harta tu malahan membuat masalah tu kalau tidak hati-hati awak. Harta tu dua di periso. Kalau umur ciknya, 60 tahun dia pergi hidup, kama di pegunungan. Ciknya umur 40 tahun, kama di pegunungan selama 40 tahun tu. Tapi kalau harta dua. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapat? Wa inna anfaqahu, kama di pegunungan. Muka belakang. Makanya hati-hati jo harta tu. Maka Allah menyampaikan dengan harta ini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Hai orang yang beriman, jangan gara-gara harta. Wala auladukum, jangan gara-gara anak. Sampai menghalangimu untuk ingat kepada Allah. Ini kau banyak kau. Nan dua kau kadang-kadang banyak yang membuat awak teledor kau. Mulai orang kazan, tahu-tahu awak sedang menyuci onda, cuci oto. Atau azan zuhur, baralik sedang menjadi. Anak daro sedang bersandiang banah, gitu kan. Jamaah selebih ko, sadualahnya, gitu. Masuk 5 waktu tu jamaah sadualah. Sampai waktu tu ya. Jadi oleh sebab itu hati-hati. Jangan sampai gara-gara itu membuat awak itu, nanti hubungan kita dengan Allah bermasalah. Salat pertama kali nanti diperiksa oleh Allah di akhirat. Makanya jangan coba sesekali bani untuk meninggalkan salat. Kok kamu meninggalkan salat, kok kabarani Rasul dulu. Tetapi Rasulullah sampai bangkak kaki Nabi dek sujui. Begitu ibadah Rasul. Makanya awak ajak anak-anak awak, diri awak, keluarga awak. Kalau Allah suami taat kepada Allah, rajin ibadah, istri awak lai. Allah suami istri rajin ke rumah saji, anak lai. Yang di sisiwan, tu masalah besok tu. Nanti di akhirnya ditanya, awak lului, suami lului, istri lului, gitu kan. Lah lewat giliran anak awak. Pada solat, ini selama macamnya, banyak dosa. Iyo, ambo dulu ndak sembahyang, itu gara-gara ayah zaman dihembo. Tu. Liau pai solat, ambo duduk di kadai lupa dia ayo. Ambo sedang main layang lupa dia ayo. Abi waktu tua main game, main WE, kau semacam beliau pada dia saja. Mau orang kayak wak, tu nanda dulu sebentar kau. Dipanggil dia tu. Tarik lagi. Akan masalah dia kan. Kau juga nak wak kau. Iyo. Jadi jangan sampai. Makanya itu disampaikan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu. Keluargamu tu yo istri awak. Anak-anak awak, cucu-cucu awak, siapa nado keluarga awak di rumah tu. Selamain tu. Bu, andaikan nado, andaikan ya, awak ndak ingin dah. Nyampang ditakdirkan Allah rumah awak tawakah jam 3 malam. Tapi lah kadang anak cucu sedang lelok. Di padiah leloknya atau di jagoan. Kalau ndak namuhnya jago, nyo panek main layang pagi tadi ceh. Diangke, ndak namuh dangke do. Diangguyan, disiram. Demia tu
Menyelamai anak-anak dari apa? Dari api dunia tu. Kini api neraka. Tak dengar suara azan subuh di Muta'allimin tu di Masjid Raya. Lihat terdengar mereka. Salatu khairum minan naum. Kadang ayah jo mandi bagagi ambil sajadah, ambil talakuang, ambil uduk pai ke rumah saji. Anak apa dia lelok atau jagoan? Dosa jawab, Bu. Jawab seorang salah. Tu kan muhasabah diri doa tu. Kalau di padiah lelok, nak ayah jo mama pai ke surga dulu ya. Tunggu di neraka deh. Sama gitu tu mah. Di kola jam 7 hari. Oi lelok ke lelok je. Jam berapa hari gua? Ndak ke jago. Jago. Hari buik tu. Tak lambek jago hari buik negari segare. Hilang solat subuh, aniang saya. Nyo kene, barunya ketik, barunya ketik. Dari ketik tu ke dia aja. Kalau lawa yang gue nyo semua aja payah. Nyo balian kau balian. Masa lah duluan, papa salah duluan. Kadang nyo kadang badan dari awak, kemang awak. Kenapa? Ndak dibiasuan. Tapi kalau dibiasuan dari ketik, itulah kalau pitu orang Minang dari ketik, tak raja-raja. Lah kadang tak bawa-bawa. Lah tu, tak rubah tidak, kamati, jadi parangai. Lah tak biasanya solat. Lah tak biasanya menutui aurat. Ndak berbusa-busa mului awak nak. Pakailah jilbab. Mama. Nyoba liang kawak balik. Panas mah, panas. Tren mah, tren. Kini kan zaman now. Macam-macam lah gitu kan. Jadi hati-hati. Mari selamaian diri awak, keluarga awak. Karena meninggal kau ndak tahu entah kapan tabilohnya. Wa ma tadari nafsun bi ayyin adin tamut. Itu dalam Al-Quran surah Luqman 31-34. Kita ndak tahu entah kapan, sedang mubara, sedang dima kita akan meninggal. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita bermuhasabah diri. Bapak Ibu sabantalai, awak akan berpisah dengan tahun 2021. Jangan ikut-ikut tradisi, kebiasaan, budaya orang jahiliyah yang modern. Ndak para lulu sampai jam 000 tu ndak para lulu tu doh. Jam ko sama senyo. Ancak wae lo. Kami ingin membakar ayam, membakar anu. Ayo bakarlah siang tu. Makanlah sudah maghrib. Sudah isya bagai segala macamnya. Kuna lalok. Zalim kita namanya itu. Zalim terhadap diri. Nanti akan dihisap. Akan ditanya nanti. Manfaatnya. Dapat enggak? Kalau enggak usah. Jangan meniru Yahudi, jangan meniru Nasrani, jangan meniru Majusi, segala macamnya. Karena itu adalah perbuatan yang tidak dicontohkan di dalam Islam. Kata Rasul, man tasyabbaha biqaumin, siapa yang mencontoh suatu kaum, perbuatannya, akhlaknya, dan segala macamnya, fahuwa minhum. Dia tergolong ke dalam kaum itu. Selama yang diri awak, keluarga awak, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita bersama hendaknya. Baik, demikian saja. Kalau ndak ada bertanya, awak tutui lagi. Ada, Bu? Oh iya, mantap, Bu. Baik, demikian saja. Alafu minkum dalam penyampaian nombor tadi. Kok kurang lama manihi, racik bawang dek kurang alu hirono picik dek kurang kuning. Atau masakan talambiak mata. Maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kadang-kadang ambo dulu ada penceramah di Muta'allimin, ada Masjid Raya, baik Ramadan, baik hari Jumat dan segala macamnya. Tasingguan dek kananya, talantuan dek turun, mohon dimaafkan. Karena semua itu adalah al-insan sifatul khilaf. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.